Shalom Jemaat Gereja Pauk Immanuel Kota Bontang. Pada saat ini sangat berbahagia karena kita akan melihat hasil karya dari beberapa anak Tuhan yang mereka mengikuti perlombaan storytelling. Dan ini adalah perlombaan dalam rangka memperingati HUT atau Hari Ulang Tahun Gereja Pauk Immanuel di Kota Bontang kita. Untuk itu kita akan melihat beberapa aksi dari mereka dalam melakukan storytelling. Ini dia. Peserta pertama adalah Ananda Timotea. Dan Ananda Timotea ini adalah putri dari Ibu Vina. Nah, bagaimana dia menceritakan cerita dalam lomba ini? Kita akan lihat penampilannya. Simak bersama-sama. Nama saya Timotea Alodia Magani, biasa dipanggil Timi, gereja di Pauk Immanuel. Saya akan membawakan cerita Daud dan Goliat. Simak ya ceritanya. Ada seorang anak muda yang bernama Daud. Keseharian Daud adalah mengembalakan kambing dan domba milik ayahnya. Pada suatu hari, ketika bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin, ayah Daud yang bernama Pak Isai menyuruh Daud untuk mengantarkan gandum dan roti untuk kakak-kakaknya yang ada di lembah Tarbantin, medan pertempuran. Oleh karena itu, Daud bangun pagi-pagi. Lalu Daud pergi ke lembah Tarbantin. Sesampainya di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya yang sedang bersiap-siap untuk berperang. Di samping itu juga Daud melihat ada seorang Filistin yang badannya besar, tinggi, dan sangat gagah. Oleh karena Goliat badannya besar, pasukan Israel pun menjadi ketakutan dan tidak dapat melawan Goliat. Tapi beda dengan Daud. Daud pun pergi menemui Raja Saul. Apa yang terjadi ya teman-teman? Apakah Daud diizinkan? Dengar ya, Raja Saul pun kaget dan berkata, "Bagaimana mungkin kau bisa ikut berperang, sedangkan kau masih muda dan tidak tahu cara berperang?" Lalu Daud berkata, "Tenang saja Raja, hambamu ini sudah terbiasa mengembalakan kambing dan domba. Jadi kalau ada singa atau serigala yang akan menerkam domba, maka hambamu ini yang akan mengejar dan menghantam hewan itu." Mendengar itu, Raja Saul pun mengizinkan Daud untuk ikut berperang. Lalu Daud diberi jubah berperang dan pedang untuk Daud. Tapi sayang, karena Daud badannya kecil, jubah itu sangat besar, jadi tidak muat untuk Daud. Jadi Daud hanya membawa 5 batu yang diambil di sungai dan membawa umban atau ketapel. Lalu Daud berdiri bersama bangsa Israel. Lalu Daud berkata, "Kalian semua boleh maju berperang, tapi aku maju dengan nama Tuhan semesta alam." Maju dengan nama semesta alam. Lalu Daud berlari dengan kencang sambil melemparkan batu-batu ke dahi Goliat. Apa yang terjadi ya teman-teman? Apakah Daud bisa dengan lemparan batu itu? Apa? Kena? Ya, kalian benar sekali teman-teman. Batu yang dilemparkan Daud mengenai dahi Goliat. Jadi Goliat pun jatuh dan mati dalam seketika. Nah teman-teman, itu dia cerita Daud dan Goliat. Dan teman-teman, cerita ini juga ada pesan moralnya loh. Pesan moralnya adalah kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sekian ya teman-teman ceritanya. Terima kasih. Dadah. Shalom. Semoga kalian suka ya. Selanjutnya ada penampilan dari Ananda Hilkia. Bagaimana dia menceritakan cerita melalui storytelling saat ini. Kita akan lihat penampilan dari putra Bapak Kus Heriadi. Shalom teman-teman. Kali ini Kia akan bercerita
bercerita tentang Daud melawan Goliat. Tapi sebelumnya, teman-teman harus tahu siapa itu Goliat. Goliat adalah tentara orang Filistin dari Gad yang besar sekali. Tingginya 6 hasta sejengkal. Kira-kira 3,2 meter. Wah, tinggi sekali ya. Sedang Daud adalah anak bungsu Isai dan pekerjaannya sebagai gembala. Ini adalah senjata Daud yang dipakai untuk melawan Goliat nanti. Umban dan batu kali. Nah, sekarang waktunya Kia akan mulai bercerita. Ketika Saul mencari orang untuk melawan Goliat, tampillah Daud yang menyatakan kesediaannya untuk melawan Goliat. Saul meragukan kemampuan Daud, tetapi Daud meyakinkan Saul, katanya, Tuhan sudah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari orang Filistin itu. Dan akhirnya Saul berkata kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud tidak menggunakan perlengkapan perang seperti ketopong tembaga, baju zirah, dan pedang karena Daud belum pernah memakainya. Ketika Goliat melihat Daud yang masih muda dengan paras yang elok dan kemerah-merahan, Goliat mulai menghina dan mengutuki Daud. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dan hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tangan. Ketika Goliat bergerak, maka segeralah Daud berlari ke barisan lawan. Daud mengambil sebuah batu dari kantong gembalanya, diumbannya, dan mengenai dahi Goliat. Batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah Goliat dengan muka di tanah. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya. Goliat mati. Puji nama Tuhan. Demikianlah Daud mengalahkan Goliat, bukan dengan pedang, tetapi dengan umban, batu, dan pastinya pertolongan Tuhan. Pesan yang bisa diambil dari cerita ini adalah jangan memandang fisik seseorang, karena Allah dapat memakai orang tersebut secara luar biasa. Dan yang pasti bersama Allah kita mampu melakukan segala sesuatu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kali ini ada penampilan dari Ananda Gabriel. Ananda Gabriel adalah putra dari keluarga Bapak Budi. Bagaimana penampilannya? Pasti penasaran. Kita lihat penampilan berikut ini. Teman-teman, nama saya Gabriel. Saya akan menceritakan cerita yang seru banget tentang Daud melawan Goliat. Teman-teman tahu nggak siapa Daud? Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara dan ayahnya bernama Isai. Suatu hari Daud disuruh ayahnya untuk memberi makan kepada kakak-kakaknya yang sedang bertempur di medan pertempuran. Sesampainya di sana, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap-siap untuk berperang melawan tentara Filistin. Setelah itu, keluarlah tentara paling
pemberani yang itu bernama Goliat yang berasal dari bangsa Filistin. Wah, semua tentara bangsa Israel pada ketakutan dan lari. Dan teman-teman tahu nggak tingginya seberapa? Di Alkitab tingginya 6,6 hasta sejengkal atau kira-kira 2,7 meter. Wow, tinggi sekali ya. Coba kita bandingin sama Daud ya. Ternyata lebih tinggi Goliat daripada Daud. Wah, pantas saja tingginya 2,7 meter. Wah, jadi tidak ada yang ingin melawannya. Dan Daud pun keluar dengan ingin menantang Goliat. Wah, ternyata Daud punya keberanian yang sangat kuat ya teman-teman. Dan raja pun memberikan baju perang dan senjata untuk dia melindungi diri. Tetapi baju dari raja tidak cukup karena terlalu besar. Wah, ternyata terlalu besar teman-teman. Jadinya raja pun memberikan alat perang senjata saja. Nah, tapi ternyata Daud mengatakan, Tuhanlah pelindungku. Wah, ternyata Daud memang anak Tuhan ya teman-teman. Daud pun berlari untuk menemui Goliat. Sesampainya di sana, Daud pun bertemu dengan Goliat dan bangsa Filistin pun mengatakan bahwa Daud sangat kecil. Wah, ketawa semua. Waktu mereka dan Daud diejek-ejek oleh tentara Filistin, Daud pun tetap melawan Goliat dengan dia mengambil ketapel dan batunya yang selalu dibawanya untuk melindungi domba-dombanya. Dan dia pun melemparkan batu itu ke dahi Goliat dengan nama Tuhan. Batu sekecil ini mati ke Goliat dan dia pun melemparkan dengan sekuat tenaga dan Goliat pun batu itu mengenai Goliat dan jatuh Goliat. Wow, ternyata batu sekecil itu bisa mengalahkan Goliat yang sangat besar ya. Dan Daud pun disorak-sorai oleh bangsa Israel dan bangsa Filistin pun lari ketakutan. Tolong, ayo kita lari. Pendekar kita telah mati. Aduh, ayo kita lari. Dan karena mereka ketakutan, bangsa Israel bersorak-sorai memuji Tuhan. Ya, Tuhan, puji Tuhan. Nah, inti dari cerita saya hari ini, kita harus mengandalkan Tuhan di segala kondisi maupun keadaan, baik kita senang maupun duka. Nah, khususnya di waktu corona ini ya teman-teman, kita selalu menjaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih, dadah. Sekarang tiba kita melihat penampilan dari Adinda. Adinda adalah putri dari keluarga Bapak Beni Panggerapan. Bagaimana? Penasaran? Kita lihat penampilannya. Salam, nama saya Adinda Gereni Panggerapan, kelas 6 SD Manuel. Saya akan menceritakan tentang kepercayaan Abraham diuji. Dalam Kejadian 22 ayat 1-17. Kepercayaan Abraham diuji. Abraham diuji oleh Allah untuk mempersembahkan anak yang tunggal yaitu Ishak dan menyuruhnya pergi ke tanah Moria dan melakukan persembahan korban bakaran. Keesokan harinya, Abraham memasang pelana ke keledainya dan berangkat bersama 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Dan berangkat menuju tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham memandang tempat itu dari kejauhan dan ditinggalkannya lah 2 orang bujangnya beserta keledainya di sana. Dan berangkatlah ia bersama anaknya Ishak sambil memikul kayu untuk korban bakaran dan sambil berkata kepada 2 orang bujangnya, "Tinggallah kamu di sini, kami akan sembahyang di sana. Setelah kami selesai, kami akan kembali." Di tengah perjalanan, Ishak bertanya kepada Abraham ayahnya, "Bapa,
Semua sudah tersedia di sini. Mana korban bakaran itu? Jawab Abraham. Allah telah menyiapkan untuk korban bakaran baginya. Sesampainya di sana, ia mendirikan mezbah, menyusun kayu, dan mengikat Ishak, dan diletakkannya ke mezbah itu. Dan sambil mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, yaitu Ishak. Tetapi malaikat Tuhan berseru, Abraham, Abraham, jangan engkau bunuh anak itu, sebab aku telah mengetahui sekarang akan engkau. Lihat, ada domba jantan di belakangmu. Ambil dan jadikanlah domba itu sebagai pengganti korban bakaran. Lalu Abraham menamai tempat itu, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Dengan kesetiaan Abraham di hadapan Allah, Abraham diberkati oleh Allah berlimpah-limpah dan membuat keturunannya seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Selamat ulang tahun Gereja Pok Immanuel yang ke-41. Tuhan Yesus memberkati. Tiba waktunya kita melihat penampilan dari seorang anak kelas 4 SD, bagaimana dia menampilkan storytelling. Ini ada Ananda Daniel, putra dari keluarga Bapak Budi. Kita lihat penampilannya berikut ini. Teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel. Hari ini saya akan menceritakan seorang anak yang sangat berani dan tidak takut bernama Daud. Daud adalah anak dari seorang bapak yang bernama Isai. Daud memiliki 7 kakak bersaudara. Kakak tersebut adalah tentara-tentara bangsa Israel. Hari ini saya akan menceritakan Daud melawan Goliat. Dengarkan baik-baik ya. Pada suatu hari, Bapak Isai menyuruh Daud untuk memberi makan kakak-kakaknya yang berada di medan pertempuran. Sesampainya di sana, Daud melihat kakak-kakaknya bersiap-siap untuk berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yang sangat besar, yaitu raksasa Goliat. Tahu tingginya? Dikatakan di Alkitab tingginya 6 hasta sejengkal, kira-kira 2,7 meter. Wow, tinggi sekali ya. Pantas saja tidak ada yang berani melawan raksasa Goliat. Daud menantang raksasa Goliat karena tidak ada yang berani melawan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud perlengkapan untuk berperang, yaitu pedang, perisai, dan baju untuk berperang. Tetapi baju itu tidak muat karena baju itu terlalu besar, dan Daud tidak ingin memakainya karena ada Tuhan yang menyelamatkan dia saat berperang. Lalu pasukan Filistin menertawakan Daud karena tubuhnya terlalu kecil. Hahaha, kecil sekali. Dan Daud juga tidak membawa alat perang. Daud berlari kencang dan membawa 5 batu dan ketapelnya yang sering dia bawa untuk menjaga domba-domba milik ayahnya. Lalu apa yang terjadi ya? Daud melemparkan batu itu lalu tepat mengenai dahi raksasa Goliat. Wow! Tiba-tiba Daud, Goliat pun roboh seketika dan mati seketika di tempat dia berperang. Pasukan Filistin lari ketakutan karena pendekarnya atau raksasanya
mati. Lari, lari, tolong! Wah, pendekar kita sudah mati, lari! Ah! Lalu pasukan Filistin, lalu pasukan Israel bersorak-sorai karena Daud telah memenangkan pertempuran. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita belajar dari cerita Daud dan Goliat, kita harus mengandalkan Tuhan di setiap kondisi kita. Dadah! Kita akan menyaksikan selanjutnya seorang anak kelas 6 SD melakukan storytelling. Namanya adalah Ananda Feodora, anak dari keluarga Bapak Dolin Hutajulu. Kita lihat bagaimana dia menampilkan hasil karyanya. Teman-teman, hari ini saya akan bercerita kisah tentang Daud dan Goliat. Pertama-tama saya akan mengenalkan nama saya siapa. Nama saya adalah Feodora Aspasia Hutajulu. Saya kelas 6, saya berumur 10 tahun. Nah, jadi kita langsung aja nih, kita akan belajar tentang Daud dan Goliat. Daud melawan Goliat ya, lebih tepatnya. Oke, jadi pertama-tama kalau ditanya Daud ini siapa sih ya? Dia tahu Daud siapa? Ya, Daud adalah anak dari seorang bernama Isai. Terus kalau Goliat siapa sih, Kak? Nah, Goliat adalah pendekar tentara orang Filistin. Goliat ini berasal dari Gad. Oke, jadi kita langsung masuk aja pada saat mereka berperang ya. Pada saat mereka berperang ini, si Goliat ini kan sangat besar. Jadi Goliat ini juga memakai baju perang untuk dirinya sendiri. Juga Goliat membawa pedang. Sedangkan si Daud yang nggak bisa memakai baju perang karena terlalu besar, jadi dia gak pakai baju perang. Dia cuma membawa 5 batu di kantongnya dan hanya membawa ketapel. Oke, jadi selesai itu si Goliat ini ngomong gini nih. Dia menghina si Daud. Dia mulai marah-marah dia menghina si Daud karena Daud ini terlalu kecil badannya ini dan masih terlalu muda untuk melawan si Goliat. Tetapi Daud ini tetap percaya. Daud tetap percaya kepada Tuhan karena dia percaya pada saat nanti dia kalah tidak mungkin, karena Tuhan selalu ada di sisi dia. Ya, jadi langsung aja pas mereka akan mulai berperang, itu Daud udah bergerak maju. Lalu tiba-tiba Daud langsung mengambil batu yang ada di kantongnya tadi, salah satu dari 5 batu tersebut. Lalu dia langsung melemparkannya menggunakan ketapel. Wah, langsung kena tuh ya ke jidatnya si Goliat. Langsung kena. Terus yang terjadi itu batu yang dilemparkan tadi menggunakan ketapel itu langsung terbenam di jidatnya Goliat sampai masuk ke jidatnya Goliat. Lalu Goliat langsung berpapasan dengan tanah, langsung jatuh. Dia langsung lemas, langsung kayak berpapasan dengan tanah. Wah, hebat ya. Padahal hanya dengan batu dan ketapel aja loh bisa mengalahkan seseorang Goliat yang sangat besar. Itulah kuasa Tuhan ya. Oke, langsung aja demikian berarti dinyatakan si Daud ini menang dalam peperangannya. Iya, Daud menang dalam peperangan Goliat melawan Daud. Daud melawan Goliat. Oke. Jadi orang Israel langsung senang karena mereka pada saat itu menang melawan Goliat. Gitu deh ceritanya. Makasih ya yang udah nonton. Bye bye. Sehat-sehat terus. Terima kasih. Selanjutnya ada Ananda Alfia. Ananda Alfia adalah putri dari keluarga Ibu Lydia. Dia akan menampilkan penampilannya dalam storytelling. Kita saksikan bersama. Shalom teman-teman.
Bersama saya, anak Alfia Tirmina Pasaribu dari Sekolah Minggu Pok Immanuel Bontang, kelas 6. Sebelum saya membaca firman Tuhan, saya akan bernyanyi dulu ya teman-teman. Teman-teman, dengan nyanyian saya pujikan tadi, saya mau membawakan cerita tentang siapa ya teman-teman? Ya, benar, tentang Daud melawan Goliat. Teman-teman, terlebih dahulu kita baca 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58 yang berbunyi demikian. Namun yang saya ambil dari ayat 12 aja ya teman-teman. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Teman-teman, dari ke-8 itu saya menceritakan tentang Daud ya teman-teman. Tentang Daud itu dia memiliki ciri-ciri teman-teman. Ciri-ciri Daud itu apa aja sih teman-teman? Ya, benar, yaitu berbadan kecil, suka memuji Tuhan, mengiringi kecapi, dan suka menggembalakan domba, dan Tuhan Yesus mengurapi dia. Teman-teman, saya akan bercerita tentang Daud melawan Goliat. Teman-teman, Daud pernah mendengar bahwa bangsa Filistin itu dan tentaranya itu mencemohkan bangsa Israel loh teman-teman. Dan pada suatu hari Daud disuruh ayahnya untuk membawa makanan kepada kakaknya yang di perkemahan. Lalu dia melihat bahwa kakak dan prajurit bangsa Israel sudah siap untuk melawan Goliat. Tetapi pada saat itu Goliat maju dan bangsa Israel pun takut dan berlari. Lalu Daud pun menghampiri kakaknya. "Kakak, kenapa engkau sangat ketakutan? Bagaimana dengan orang itu yang mereka di sana? Apa engkau tidak melawannya?" Lalu kata Eliab, "Adikku yang kecil, kenapa engkau tidak menggembalakan domba yang 3 ekor itu? Kamu hanya melihat pertempuran ini saja." Lalu kata Daud kepada Eliab kakaknya, "Saya hanya bertanya saja kok, Kak." Lalu pun Eliab pergi dan Daud menghampiri Raja Saul dan berkata, "Raja Saul yang terhormat, saya mau minta izin untuk berperang melawan bangsa Filistin yang besar itu." Lalu kata Saul kepada Daud, "Apakah engkau bisa melawan bangsa?" Lalu kata Daud kepada
Saul. Saya terbiasa mengembalakan domba. Jadi jika ada singa atau harimau, saya akan membunuhnya dan menarik janggutnya. Lalu Saul pun menerima dia dan memberkati dia. Tuhan Yesus menyertaimu. Lalu Saul memberikan baju zirah kepada dia. Tetapi dia tidak bisa memakai itu karena badannya kecil, teman-teman. Lalu dia pun mengambil lagi dan mengasih ke Daud. Ini ambil perisaiku. Tetapi Daud menolaknya karena ia bilang Tuhan adalah perisaiku. Lalu Daud pun turun ke tanah dan mengambil 5 batu. 1, 2, 3, 4, 5 dan 1 buah ketapel. Lalu Daud menghampiri Goliat dan berkata, "Engkau datang dengan pedang dan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Lalu dia berlari cepat dan mengetuk Goliat dan juga mengambil batu, lalu dilemparkannya lah batu itu dan 1, 2, 3 tak. Dia pun terjatuh dan tersungkur ke tanah. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita belajar untuk mengandalkan Tuhan ya teman-teman. Dan Daud menganggap bahwa Tuhan Allah semesta alam adalah perisainya dan dia mengandalkan dalam hidupnya, sehingga dia menang melawan Goliat, teman-teman. Dan Goliat pun mati karena ia mengandalkan kekuatannya. Teman-teman, sama seperti masa COVID-19 ini, sudah lama yang teman-teman. Ayo kita ikut perangi corona dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa juga ya berdoa teman-teman, supaya corona ini bisa berlalu ya teman-teman. Terima kasih, shalom, bye-bye. Bagaimana kalau seorang anak yang duduk di kelas 4 SD bercerita? Kita akan lihat penampilan dari Ananda Daswa, putra dari keluarga Bapak Daniel Ginting. Kita saksikan penampilannya. Hai teman-teman, shalom. Nama saya Daswa. Saya kelas 4 A. Hari ini saya akan menceritakan tentang Daud vs Goliat atau Daud versus Goliat. Nah, Daud vs Goliat ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Nah, waktu pas zaman raja pertama Israel, yaitu Raja Saul. Raja Saul tidak taat lagi kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus nabinya, yaitu Nabi Samuel. Nah, dari salah satu ketujuan Pesta ini, dan salah satu mereka akan menjadi raja yang baru, yaitu Daud. Daud akan menjadi raja yang baru. Nah, setelah itu pun Nabi Samuel mengambil minyak pengurapan dan diurapinya lah Daud. Nah, setelah itu teman-teman, beberapa saat kemudian Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya yang lagi berperang melawan bangsa Filistin di lembah Tarbantil. Nah, waktu ketika Daud sampai melihat kakak-kakaknya lagi sedang berperang melawan bangsa Filistin. Nah, waktu itu teman-teman, bangsa Israel akan berperang melawan bangsa Filistin. Jadi mempunyai pendekar, itu raksasa Goliat. Nah, dia itu tingginya sekitar 6 hasta dan ini dari Gad. Nah, dia ototnya gede, badannya gede. Nah, kakinya juga besar teman-teman. Raksasa Goliat sambil menyambungkan dirinya berkata, "Hai bangsa Israel, mengapa kamu begitu lemah? Maka kamu curilah dari salah satu jagoan kamu. Jika ia bisa mengalahkan aku, maka aku dan dewa-dewa kami akan menyembah
kalian, maka kalian dan dewa-dewa kami akan menyembah kepada kami. Nah, situ teman-teman, pasukan Israel itu ada ketakutan semua, dan mereka pun sampai ada yang sembunyi di tenda sakit ketakutan. Nah, padahal jika bisa mengalahkan raksasa Goliat dan yang dari Gat ini akan dikasih hadiah besar kali. Nah, tiba-tiba keluarlah Daud yang mengalahkannya, kata Daud, aku akan mengalahkannya. Nah, besokan paginya Raja tugas itu keesokan paginya teman-teman. Nah, Daud meminta izin untuk melawan raksasa Goliat kepada Raja Saul. Yang meminta izin kepada Raja Saul dan berkata, dan Raja Saul juga izinnya. Nah, esok paginya Raja Saul memberikannya sebuah baju perang, tapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Seperti kali ini teman-teman, ini karena terlalu besar, jadi dia bisa ke mata tuh. Nah, akhirnya pun Raja Saul memberikan tamengnya dan berkata, baiklah, saya akan pakailah perisai. Bukanlah perisai, dan dia mengambil mengambil 5 batu licin ya, dan juga ketapel dan mengikatkannya di kantong. Nah, setelah itu Daud memaju ke depan, tapi karena Daud terlalu kecil, Astagfirullah, makanya emang kata Goliat, emangnya kamu pikir aku anjing apa? Aku minta pasukan jagoan, bukan anak kecil yang lemah lagi. Nah, mereka di situ masalahnya teman-teman. Tapi Daud menjawabnya dengan hatinya, katanya bahwa pasukan Israel akan menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkannya. Nah, waktu itu pun raksasa Goliat mulai sombong dan dia melepaskan itu helmnya teman-teman, dan mengambil pedang sama perisainya. Sedangkan Daud hanya mengambil ketapel dan batu licin tadi teman-teman. Dia ambil dan dia lempar teman-teman. Nah, batu ini dia lempar dari raksasa Goliat. Raksasa Goliat tumbuh. Nah, Daud akhirnya bisa mengalahkan raksasa Goliat. Nah, Daud pada ketakutan lagi. Nah, sedangkan pasukan Israel bersorak-sorai karena kita Daud menang, hore! Daud menang, hore! Jadi di kisah Daud menang Goliat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti firman Tuhan berkata, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikianlah video saya. Bye-bye, salam sejahtera, sehat selalu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu tadi penampilan dari beberapa anak-anak peserta dari lomba storytelling. Kita doakan semoga yang terbaik menjadi yang juara tentunya. Oke, kita akan lanjut ke perlombaan lainnya dan kita tunggu hasil dari tim juri yang akan menilai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.